Kabupaten Jember. Nah, dia cari perusahaan di Kabupaten Jember. Kira-kira kalau diganti ke tempat saya apa kira-kira? Kan bisa nih novelty-nya. Dia itu tempat penelitiannya di PT Hidaptek Indonesia. Ah, coba cari PT apa di sini? Karena Telkom atau kalau nggak PT di kampus UIN sendiri misalkan. Kan bisa. Yang di Pamekasan ini kan Jember. Ini coba di Pamekasan dulu. Tapi harus ada yang lebih unggul. Tempat boleh beda, boleh niru dulu semuanya, tapi harus ada yang lebih maju. Misalkan kalau di sini LAN, dimana kalau kamu bikin network yang mungkin sudah metropolitan di atasnya kan sudah lebih baru. Atau kalau nggak ngotak-atik di sini, kamu ngotak-atik di sini. Kira-kira implementasi proteksi itu selain ACL apa aja? Pelajari di Google. Proteksi jaringan komputer selain ACL itu apa aja? Pasti ada, bukan hanya satu metode. Pasti bukan hanya satu. Oh, ada lagi. Ada yang misalkan selain ACL ada filtering menggunakan MAC address misalkan. Kan semua perangkat punya MAC address toh. Coba itu aja diimplementasikan. Nah, kan udah berubah, sudah beda dengan penelitian ini. Itu bisa loh. Kalian angkat sebagai judul misalkan implementasi MAC filtering sebagai metode proteksi dan traffic control pada infrastruktur jaringan web area network misalnya. Kan bisa. Sudah baru dari sebelumnya. Baseline-nya ini. Gak harus banyak jurnal dulu, harus punya baseline. Berarti baseline pijakan penelitian yang sesuai dengan topik yang akan kalian geluti. Lalu saya turunkan tadi, mulai dari informatika turun ke bidang, ya kan? Dari bidang turun ke topik, habis topik ngukur penelitian terakhir tuh sampai mana. Ternyata ini cocok, baca, kok kayak cocok gitu, baca full ininya, full teorinya. Kalau cocok, kamu gak usah baca yang manapun, gak usah baca abstrak, pendahuluan gak perlu, diabaikan dulu. Baca ke metode. Kalau udah cocok misalkan abstrak dan judul abstrak tadi yang di awal jurnal, di halaman jurnal ini kalian sudah cocok. Oh, kayaknya saya ada gambaran nih, pengen saya rubah ke apa gitu, pengen saya coba. Kan meneliti loh. Coba baca metodenya, bisa diikuti apa enggak metodenya. Metode dulu, jangan kemana-mana. Karena metode itu adalah cara memulai penelitian. Makanya kamu dituntut untuk menulis cara di bab 3. Kalau ini nomor 2, ini kan template jurnal, tidak sama. Kalau di laporan proposal itu kan di bab 3 biasanya metodologi penelitian di bab 3. Di sini dulu ditulis. Di sini ternyata langkah awal dia melakukan pengumpulan data. Artinya mengumpulkan data di lokasi penelitiannya di mana, di PT apa Jember tadi kan ya. Kalau di sini kamu berarti di mana? Cari tempat PT atau tempat kerjasama yang di situ jaringannya sudah bagus infrastrukturnya, sehingga kalian tinggal ngambil data aja. Kemudian mendesain modelnya akan seperti apa? Desain perangkatnya butuh apa saja, butuh mikrotik, butuh apa kan desain prototipe. Kemudian implementasi. Kemudian kamu taruh di tempat penelitianmu. Kira-kira apa nanti? Lakukan pengujian sehingga mendapatkan hasil variabel yang berbeda. Makanya di sini harus dibaca. Dari desain topologi jaringan, dari desain dia akan menyusun topologi jaringannya karena di LAN ya. Dia mensimulasikan menggunakan Cisco pakai tracer. Kasih tahu nih. Kayak gini doang. Tinggal kalian kerjakan. Berarti kalau di sini dikasih Cisco pakai tracer V8 berapa? Coba saya pakai versi yang lebih atasnya lagi. Barangkali fiturnya lebih canggih. Tapi bukan hanya sekedar kejar-kejaran fitur loh ya, tapi harus tahu apa kelebihan dan perbedaan antara versi sebelumnya dan versi berikutnya. Kemudian analisis kebutuhan, kira-kira apa aja yang dibutuhkan nih? Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan suatu sistem proyek. Kalau ini terlalu umum nih, ini kalau bagi saya kurang. Artinya tidak semua jurnal yang terbit itu bagus ya, perlu kita dalami lagi. Ini kurang detail nih, analisis kebutuhannya apa saja. Kemudian dari implementasi yang dilakukan ternyata di sini dia pada tahap ini tim peneliti akan melakukan konfigurasi kebutuhan pengalamatan IP, konfigurasi routing menggunakan RIP. Kan sudah belajar dong. Ya kemarin-kemarinnya kan sudah belajar. Kemudian mengkonfigurasi ACL-nya. Berikut contohnya ini yang dipakai di routingnya. Akses list sekian, IP address-nya disesuaikan dengan punyanya kamu. Sudah beda dengan IP address ini. Ini kan IP address ini coba di sana. IP address dicoba di sini kayak apa gitu.
Ibaratnya begitu. Nah nanti pengujiannya bagaimana? Dikasih tahu, hasilnya apa? Nah dikasih tahu. Ini adalah hasil yang dibuat di topologi Cisco pakai tracer. Kemudian ini adalah tabel yang diambil datanya seperti apa. Ini kurang dalam sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, untuk segelas tampak masih masuk ya, ternyata terbit gitu aja. Ya seperti ini. Konfigurasi. Ini cara-caranya yang bisa kalian lakukan. Tiru gitu loh. Tiru cuman harus ada keterbaruan. Ibaratnya kalau ini adalah LAN, kalian harus merubah ke yang WAN. Kan udah luas lagi. Hasilnya pun juga variabel juga berubah. Paham? Jadi jangan bingung di tengah jalan gitu loh. Kalau hari ini belum dapat, lakukan seperti cara tadi. Minatnya dulu harus tahu, kamu minat apa, kemudian turunkan ke topik, dari topik baru mengukur sejauh mana artikel itu. Kalau artikel ini kurang cocok, silakan, masih ada kesempatan untuk berubah, kan belum proposal. Hari lagi misalkan 2024 atau cari yang terbaru lah. Oh ini baru nih 2025 terbit sekarang, masih bagus buat dibuat baseline, nggak usah gitu loh maksudnya. Untuk mengukur atau cari lagi nih yang lebih bagus lagi misalkan. Ingat jangan buku ya, ini kan ada buku Google ya, berarti buku jangan. Harus jurnal. Kalau penelitian tuh wajib jurnal sebagai baseline. Apalagi jangan repository, nah ini repository jangan. Harus jurnal. Penerbitnya harus jurnal supaya bisa diakui. Jangan riset gate, jangan. Pokoknya harus jurnal. Makanya yang bagus tuh bukan di sini kalau mau cari, ini hanya untuk mengukur. Kalau kurang puas, kamu bisa pakai semantik sekolah, boleh. Tapi nggak tahu apa di sini juga ada buku apa enggak? Coba proteksi jaringan komputer kita masukkan di sini. Ada nggak papernya? Nih, proteksi jaringan menggunakan access control list. Oh yang tadi itu bukan. Coba lihat dulu. 2023 ini. Udah lama. Coba kita filter komputer science. Di sini bisa filter nih, bagus nih. Data banknya diatur dari 2024-2025. Di sini malamnya 26 teridentifikasi jurnalnya. Nih, lihat judulnya dulu. Penerapan metode simple queue dalam manajemen bandwidth jaringan komputer lokal pada PT. Tinggal diganti aja. Ganti yang terbaru. Di sini kan simple queue. Ada nggak lagi metode yang setara dengan simple queue di PT yang lain nanti sama-sama LAN itu bisa. Ini di bidang ini ya. Ya sama juga. Oke, takutnya bukan bidang ini jaringan. Coba bidang yang lain Pak gimana? Oke, kita coba bidang yang lain. Saya ganti promnya di sini. Ini kan tadi ada prom minta saya tampaknya minat bidang seperti. Oke, saya rubah. Takutnya ada yang analisis. Bidang analisis ya. Di copy di bidang apa tadi? Nih, biasanya kalau tahun kemarin tuh banyak yang ngambil data science analisis, nggak tahu itu karena berdasarkan minat atau karena stok judul yang diberikan dosen atau gimana, saya kurang tahu. Makanya hati-hati, jangan tergiur dengan judul yang tiba-tiba dikasih dosen, jangan. Ukur dulu kemampuannya, bisa nggak? Karena banyak yang stagnan di tengah jalan, bahkan nggak selesai gara-gara awalnya yang penting dapat judul dulu, yang penting lulus proposal dulu, jangan. Kalau perlu dari awal start itu sudah tahu ke depan itu mau ngapain. Ya kayak tadi itu baca jurnal, kerjakan. Kita tahu pahami jurnal itu. Jangan terlalu banyak jurnal. Itu baseline. Pilih satu yang menurut kamu ngerti, paham. Baru setelah itu kamu diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Ya. Makanya jangan cuma bawa ide gitu. Jadi ketemu dengan dosen, diskusi dulu. Kemudian baru saya bawa idenya sampaikan berdasarkan baseline. Saya sudah menemukan Pak, baseline-nya ini. Nanti cepat asisinya. Contoh ini ya, data science dan analisis data. Oke, coba kira-kira apa jawabannya dia? Apa aja yang bisa dikembangkan? Oke, data science kembangkan menuju langkah-langkah, bukan bermain aplikasi kesehatan. Oke,
mau di apa dulu, pasar modal, di kesehatan, keuangan, tugas analitiknya seperti apa dan lain sebagainya. Nih metodenya nih ada SPM, Random Forest, kan banyak tuh. Yang kemarin judulnya semester akhir sekarang nggak tahu mereka paham atau tidak. Apakah harus ulang lagi belajar atau tidak? Makanya kalau sama-sama belajar dari awal ya udah, semisal belajar yang kamu minati aja. Jangan ikut judul, karena kalau ikut judul tuh kamu akan kekunci. Ibaratnya ikut ambisinya dosen. Yang penting kamu ambil yang sebidang. Misalkan kamu pengen data science, tapi jangan minta judul ke dosen. Kamu yang ngajukan, Pak saya bisanya ini, tetap dari ke sini. Saya punya baseline. Cukup itu sudah. Insya Allah pasti asisten. Yang penting baseline-nya kuat. Artinya jurnalnya bagus. Kemudian terbitnya juga nggak lama. Itu kuncinya. Tahun-tahun 2024, 2025 masih bisa diajukan. Oke, lanjut ya. Oke, saya tertarik. Misalkan berikan anak ini data science application. Cari yang lebih apa namanya? Lebih spesifik nih dalam bahasa Indonesia. Kemarin tuh banyak. Ada analisis data, ada yang prediksi peningkatan pasar saham, kayak gitu. Nggak tahu ngerti apa enggak? Ya nggak apa-apa kalau ngerti lanjut. Jadi topiknya kan ada apa nih? Klasifikasi data, ada penerapan data mining, ada pengelompokan data, ada analisis sentimen, big data, forecasting, dan regresi. Silakan mau cari yang mana? Oke, saya ambil yang satu. Nah, data analisis. Masuk ke sini, coba cek di sini. Kita ukur dulu. Data analisis ini umum ini, yang berkaitan dengan ini aja, berkaitan dengan informatika dalam forecasting, sistem ramalan. Ada yang linear nih juga, ada regresi linear berganda, banyak banget yang suka matematika ini. Sistem analisis, coba lihat yang linear berganda. Di sini dari semua rentang khusus lebih spesifik lagi. Ternyata hanya ada 2000 sekian. Ini belum diatur ranknya. Coba, sudah diatur. Kalau nggak diatur kira-kira berapa banyak? Kalau nggak diatur ada 13.000. Kalau saya atur rentang khusus dari 2024, makanya kuncinya biar gampang novelty-nya itu atau state of the art-nya atau landasan teorinya, ambil tahun-tahun yang dekat dan nggak terinjek pada waktu sidang. Tahun 2024 itu langsung aja sama-sama belajar kok. Ambil yang lama juga belajar lagi, mending ambil yang baru 2 tahun terakhir gitu. Walaupun sebenarnya toleransinya sampai 5 tahun terakhir. Tapi kalau namanya teknologi 5 tahun terakhir itu udah usang. Tapi Oppo aja 12 Pro, 12 Oppo Reno 12 misalkan. Tahun kemarin itu baru, tahun sekarang udah usang gitu loh. Udah banyak model-model yang baru di atasnya, kan begitu. Nah, karena pandang topik penelitian di bidang teknologi itu harus begitu, jangan lama-lama. Oke, fokus dulu. Kemudian sudah dapat misalnya gini ya, baca jurnal apa tidak. Di sini nih, kalau repository abaikan. Nah, kalau jurnal kayak gini nih boleh dibaca. Misalkan prediksi harga emas menggunakan algoritma regresi linear berganda dan support vector machine SVM. Ini kan forecasting gitu kan ya. Oh ternyata dia pakai algoritma regresi berganda dan SVM. Nah bagaimana supaya saya bisa diajukan lagi judul yang seperti ini? Berarti apa yang harus dirubah? Saya nggak pakai SVM, pakai metode lain. Di sini apa aja metodenya selain SVM? Nah ada random forest, ada XGBot, ada KNN kan ya. Coba dengan metode yang lain, bisa nggak kira-kira? Itu sudah bisa diajukan sebagai penelitian baru, walaupun sama-sama di sini mendeteksi harga emas. Apalagi kayak sekarang harga emas fluktuatif sekali gitu kan ya. Bagaimana kita bisa memprediksi untuk 2026-nya? Apakah akan stabil harga emas? Ibaratnya gitu. Ngerti ya? Ngerti. Yang penting kalian punya ini, punya jurnal. Yang penting punya jurnal dulu, baru kita diskusi supaya jelas. Karena apa? Di jurnal itu ya saya buka nih, di metodologi itu udah jelas apa yang harus kalian lakukan selama 1 semester ke depan. Nih, tiga pustaka regresi linear, metode penelitian nih, lihat nih, mulai dari melakukan identifikasi,
yang mohon maaf sampai sekarang itu masih banyak anak-anak bikin kayak gitu nggak ngerti. Dia hanya membuat sesuai contoh, ya nggak dipelajari betul. Ini kotak-kotak begini ini penting. Ini adalah kalian melangkah informasi, kalian melangkah dari ilmu ke area Ancor gitu loh. Dan mana aja, lewat Teja bisa, lewat Shopee bisa, lewat Ghazali bisa, gitu. Ibaratnya begitu. Ini yang harus kalian pelajari. Apa itu identifikasi masalah itu apa sih yang dikerjakan kan begitu. Ini juga bukan cuma baca ini doang, tapi didalami lagi identifikasi masalah itu yang dilakukan apa. Ya topiknya emas. Kamu pemekasan yang kamu tahu, harga emas pemekasan. Berarti saya harus mencari, mengidentifikasi apa permasalahannya selama ini. Kenapa emas di toko Surabaya itu selalu naik, itu nggak turun-turun gitu. Ibaratnya begitu gitu loh. Diprediksi. Kemudian menentukan tujuannya. Oh tujuannya supaya orang yang mau beli emas itu, ya, orang yang mau beli emas itu gampang nanti. Kira-kira saya kalau mau nabung itu bulan berapa saya harus beli emas. Makanya butuh sistem forecasting. Berarti disitulah pentingnya penelitian ini gitu loh. Karena dengan tujuannya adalah tujuan sangat mulia. Ibaratnya saya ingin memberikan sebagian rezeki saya buat anak yatim ini. Tujuan saya supaya anak yatim ini bisa sekolah, kan begitu. Kan tujuannya mulia toh. Ibaratnya kayak gini, itu adalah kepentingan. Makanya untuk mempertahankan topik itu, kamu harus jelas permasalahannya jelas, tujuannya juga jelas. Kalau misalkan kayak gini ibaratnya, saya memberikan sebagian rezeki saya buat anak ini supaya diberikan mercon. Ya nanti tolak, kan gak jelas tujuannya dikasih buat mercon gitu kan. Artinya urgensi tujuannya itu nggak penting gitu loh. Ibaratnya begitu. Paham ya? Oke, setelah itu studi literatur. Saya akan membaca literatur sebelumnya. Artinya apa? Kalau yang ini pakai SVM, saya coba pakai KNN gimana? Atau metode yang terbaru tentang analisis data. Kemudian bagaimana cara pengolahan datanya? Di sini ada pasti langkah-langkahnya, pengumpulan data. Di sini pengolahannya, pengujiannya gimana, ada semua. Apakah perlu belajar di sini cukup? Tidak perlu. Bagaimana cara menunjukkan data seperti ini? Makanya perlu belajar tutorial di YouTube, di Google. Tapi biasanya begini, gitu. Ngerti maksudnya? Untuk memahami satu jurnal, kalian harus membaca lebih dari 50 buku. Ibaratnya begitu. Ngerti ya? Jurnal yang kamu tuju itu hanya sebagai baseline, landasan gitu loh. Kayak gini, belajar memahami satu hadis atau memahami satu ayat. Di situ kan banyak tafsirnya. Untuk memahami satu ayat harus perlu belajar tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kamu pelajari. Ibaratnya seperti ini. Untuk memahami satu paragraf ini, saya harus mantengin YouTube 3 jam untuk paham. Kan begitu ibaratnya. Ngerti ya? Nah, kalau semua langkah ini sudah kalian pahami dari awal pembuatan proposal, aku yakin aman kalian mengerjakan penelitian itu 3 bulan selesai. Itu aja kok konsepnya, sesederhana itu sebenarnya. Cuma bagaimana sekarang kita mau memulai belajar itu yang kadang namanya manusia dipengaruhi dengan kondisi-kondisi lingkungan. Kalau gak sudah kamu belajar, kalau mood baru belajar. Makanya yang benar itu dalam penelitian itu harus ada target-targetnya. Makanya metode penelitian seperti ini kamu harus pahami. Orang bikin blog-blog diagram seperti ini ada maksudnya gitu loh. Jadi startnya dari mana dulu gitu. Ya. Nah, karena ini mungkin dulu penulisan kurang bagus, kurang jadi masih kurang. Kan ada standarnya loh. Kalau penulisan jurnal Zita 1 seperti apa, kalau Scopus harus seperti apa. Ibaratnya ini kan terbit di Zita berapa ini? Karena Zita 4 ya nggak mungkin bisa diterima di Zita 3 kan begitu. Ibaratnya begitu ya. Kalau dari segi penelitian gimana Pak? Sah ini. Kenapa sah? Buktinya terbit di jurnal, diterima di jurnal ini. Ada yang mau nampung, boleh nggak apa-apa. Artinya kalau untuk syarat tugas akhir udah selesai gitu. Paham? Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan.
Berarti dari inti yang barusan hanya mengubah metode gitu ya? Ya nggak harus metode yang itu, bisa objeknya boleh, pokoknya harus ada novelty ibaratnya. Novelty itu kebaruan, ada hal yang baru yang membedakan dari jurnal sebelumnya. Makanya yang muncul, yang diajukan ke kita itu, ke dosen pembimbing, kamu harus baseline dulu. Pak, ini berangkat dari jurnalnya si A, saya akan membuat seperti ini. Kenapa kok bisa mengumpulkan dua metode? Satunya dari mana? Saya menemukan di jurnal yang lain yang terbit di tahun yang sama, topiknya hampir sama, tapi pakai metode B. Sehingga saya akan coba mengkolaborasikan dua-duanya, itu sudah baru. Kan mau mencoba, ya dicoba dijalani. Tengah jalan bener apa enggak, ya tahu ketemu nanti itu. Yang penting kalian sudah punya langkah-langkah step by stepnya. Berarti gini, saya mau dari UIM ke Air Ancol, saya kan tahu tujuan saya dari UIM ke Air Ancol. Tapi apakah nanti di tengah jalan saya ketemu preman, atau nanti uang jatuh, atau apa, kan belum tahu. Ya sudah dijalani aja dulu. Semisal ternyata nyampe Sobi, ternyata jalan ditutup gara-gara ada perbaikan, ya udah balik arah, pindah ke jalur yang penting tujuannya Air Ancol tetap. Ibaratnya begitu penelitian itu. Kamu memetakan dari sekarang tujuannya dan langkah-langkahnya. Perkara tengah jalan nanti misalkan ketemu dengan kesulitan, Pak, kok kayaknya ini KMN kok susah ya, apa harus ganti metode? Nggak masalah. Topik judul itu, judul tuh masih bisa berubah-ubah terus. Walaupun tidak sama persis dengan judul waktu proposal, Pak, ada tambahan metode. Yang penting didiskusikan dengan pembimbing, sehingga pembimbing itu bisa mempertahankan judulmu ketika ada forum istilahnya apa ya, misalkan ini layak apa tidak, kelayakan penelitian. Oh ya, itu sudah saya rekomendasi. Kemarin anaknya pakai metode ini menemukan kendala error yang tinggi, ternyata dia mencoba dengan metode baru, ternyata lebih pas. Kan nggak berubah judul, nggak berubah topik, topiknya tentang prediksi emas misalkan contohnya tadi. Tapi antara proposal, dulu proposalnya saya pakai mengajukan KNN, tapi ternyata KNN ini nggak cocok gitu ya, malah lebih cocok yang SG Food, dan sudah dikonsultasikan dan berbimbing, nggak apa-apa berubah. Kan topiknya tetap tentang forecasting, tentang ini kan ya. Jadi masih tentang satu topik forecasting. Kalau masalah judul bisa berubah-ubah gitu. Ngerti ya? Bukan kalimat judulnya, maksudnya intinya itu yang awalnya tentang emas, topiknya tentang emas, prediksi harga emas itu topik. Judul adalah seperti ini judulnya. Gimana tadi yang masuk? Menggunakan metode forecasting untuk, nah ini prediksi harga emas. Ya ini aja jangan berubah, karena forecasting emas ini adalah topiknya. Kalau misalkan nanti yang awalnya pakai linear berganda, Pak, tapi ternyata nggak ketemu linear berganda, pakai linear aja misalkan. Kemudian awalnya pakai SVM, kok SVM kurang akurat gitu. Ternyata saya pakai yang KNN, merubah nggak masalah, yang penting yang dari depan nih, topiknya nggak boleh. Artinya masih tentang forecasting tentang emas. Perkara metodenya atau caranya nanti ketika TA berubah lagi, ketika disidangkan itu ya nggak masalah. Yang penting sudah dikomunikasikan dengan pembimbing dan pembimbing meng-ACC. Makanya ketika mau maju sidang itu kan butuh tanda tangan pembimbing, supaya di situ gerbangnya. Kalau pembimbing sudah nggak mau, ya udah harus ikuti kemauan dari pembimbing. Makanya kalau bisa supaya kalian terarah ke depan mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan bidangnya pembimbing. Oke, paham ya? Paham, Mbak. Oke, sekarang waktunya saya menyampaikan apa yang mungkin bisa saya bidangi dalam pembimbingan. Dari sekian banyak topik yang saya dalami dalam bidang informatika, mungkin dari yang sudah saya lalui, kalau ada yang mau di sistem informasi atau software engineer, itu bisa ikut ke saya nanti. Karena ada bagian bidang saya untuk saat ini, nggak tahu ya tahun depan, apalagi setelah saya selesai S3 mungkin lebih fokus lagi. Karena sekarang saya masih juga belum masuk ke level profesi yang fokus. Jadi di software engineer saya bisa masuk. Kemudian di di IoT
di IoT, IoT ya, Internet of Things ini masih masuk. Kemudian sama di keamanan jaringan tadi ya, bukan ya di sini di cyber security juga masih masuk. Tiga topik, 3 bidang nanti bisa masuk ke saya. Tinggal kalian cari topiknya sendiri ya. Kayak tadi cara saya ya, cari bidangnya dulu, kemudian topiknya, kemudian ukur penelitiannya dengan jurnal. Itu aja kok caranya. Nggak usah bingung-bingung. Bisa masuk ikut ke saya software engineer, kemudian cyber security dan Internet of Things. Itu aja dulu. Jadi kalau bidangnya, kalau topiknya kalian masuk ke bidang ini, silakan nanti diskusi dengan saya minta waktu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai pengantar kuliah hari ini? Cukup? Cukup. Oke, siap-siap dulu. Siap,